$22,5 miliar di balik jubah, segini kekayaan 3 hakim di kasus korupsi CPO. 3 hakim dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung karena diduga menerima suap sebesar $22,5 miliar guna meloloskan 3 perusahaan besar dari jeratan pidana. Modus dugaan suap ini terbilang sistematis dan mencolok. Uang disalurkan dalam 2 tahap besar, pertama 4,5 miliar dan kedua 18 miliar dalam bentuk dolar Amerika Serikat. Suap tersebut diberikan untuk mempengaruhi hasil putusan dalam sidang kasus korupsi ekspor CPO yang melibatkan 3 korporasi besar, PT Wilmar Group, PT Permata Hijau Group, dan PT Musim Mas Group. Ketiganya pun kemudian divonis lepas oleh majelis hakim yang terdiri dari ketiga tersangka pada 19 Maret 2025. Kejaksaan Agung pun langsung menanggapi keputusan tersebut dengan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung pada 25 Maret 2025, menandai keseriusan lembaga penegak hukum dalam beberapa membongkar praktik mafia peradilan. Namun perhatian publik tidak hanya tertuju pada keputusan vonis dan aliran suapnya saja, melainkan juga pada harta kekayaan para hakim. Laporan harta kekayaan penyelenggara negara mereka menjadi alat penting dalam menelusuri ketidaksesuaian antara gaya hidup dan pendapatan resmi mereka. Pemeriksaan lanjutan oleh Kejaksaan Agung pun menemukan uang tunai sebesar 5 miliar disembunyikan di kolong kasur rumah Ali Mohatro. Temuan ini pun memicu spekulasi bahwa tidak seluruh kekayaan telah dilaporkan secara jujur dalam LHKPN. Agam Syarif Bahrudin, total kekayaan 2,3 miliar, tanah dan bangunan Sukabumi 1,6 miliar, kendaraan Toyota Yaris dan 3 motor 312 juta, dan kas dan setara kas 246 juta. Ju Yamto, total kekayaan 2,9 miliar, tanah dan bangunan Karanganyar dan Sukoharjo 2,45 miliar, kendaraan Toyota Innova Reborn dan 2 motor 401 juta. Laporan ini pun memunculkan pertanyaan besar, apakah harta mereka sesuai dengan penghasilan dan gaya hidup sebagai hakim? Siapa saja yang terlibat? Selain ketiga hakim, Kejaksaan Agung juga menetapkan dari tersangka 4 lainnya dalam kasus ini: Muhammad Arif Nuryanta, Ketua PN Jakarta Selatan; Wahyu Gunawan, Panitera Muda Perdata PN Jakarta Utara; Marcella Santoso, Advokat; Arianto, Advokat. Dengan demikian, total 7 orang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara yang disebut-sebut sebagai salah satu skandal hukum terbesar tahun ini. Akankah LHKPN jadi alat ungkap kebenaran? Kasus ini membuka peluang bagi publik dan penegak hukum untuk memanfaatkan LHKPN sebagai instrumen investigasi, bukan sekedar formalitas tahunan. Keterbukaan dan kejujuran dalam laporan kekayaan harus menjadi dasar untuk menilai integritas aparat negara. Kini publik menanti apakah kasus ini menjadi pematik reformasi di tubuh peradilan atau hanya sekedar tambahan babak dalam drama panjang mafia hukum di Indonesia. Untuk teman-teman di rumah, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe. Kita akan bertemu kembali di video selanjutnya. Sampai jumpa.